Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang Terrain System menggunakan Unity. Secara default, Unity memiliki fitur untuk pembuatan terrain yang akan menjadi level dasar bagi pembuatan game 3 dimensi berjenis FPS ataupun TPS. Kita akan coba membuat terrain pertama kali dengan menggunakan menu Game Object, apa ya, 3D Object dan Terrain. Nah, ini nih. Secara default, terrain Unity akan seperti ini, seperti papan catur ya, hitam putih, bukan hitam putih sini, abu-abu putih. Tapi satu hal yang perlu Anda perhatikan biasanya, default Unity itu pada saat menyimpan terrain itu posisinya di 000. Di posisinya kalau lihat di transform 000 dengan panah birunya adalah menuju ke sebelah kanan bawah. Ini sebetulnya satu hal yang perlu Anda perhatikan karena eh, dalam ruang tiga dimensi untuk Unity itu warna biru merupakan yang menuju ke arah depan, sementara warna merah adalah yang menuju ke arah kanan karena dia sumbu X ya, merah sumbu X, birunya sumbu Z sehingga kita harus diputar dulu ininya supaya posisi kita sama dengan arah depan daripada Tirena kayak gini nih harusnya. Jadi posisi yang benar pada saat kita mulai bekerja dengan Tiren adalah seperti ini. Jadi panah warna biru sumbu Z ke depan, panah warna merah sumbu X ke kanan, kayak seperti ini. Baik, saya akan coba jelaskan beberapa fitur dari Tiren yang ada ini untuk Unity versi 2020 ke atas. Yang pertama adalah di pojok atas bagian komponen Tiren, ini ada beberapa tombol. Yang pertama ini adalah Create Neighbor Terrain. Ini terrain tetangga, artinya jika Anda ingin membuat game dengan jenis open world ya, biasanya nanti akan muncul seperti ini. Jadi Anda bisa membuat terrain sebanyak-banyaknya, tapi juga jangan terlalu banyak karena konsekuensinya adalah semakin banyak terrain yang Anda buat, maka akan menyebabkan memori yang digunakan pun semakin banyak. Nanti pada saat gamenya di deliver, ini akan menjadi apa ya? Ya bikin bikin berat sih sebetulnya. Ini untuk eh ke neighborhood terrain ya, terrain tetangga. Ini saya delete lagi. Selanjutnya yang kedua adalah menu yang ini, menu yang terrain setting paling kanan. Ini fungsinya macam-macam, tapi yang umum sering dipakai adalah untuk mengurangi mengurangi resolusi terrain supaya tidak terlalu berat biasanya. Jadi defaultnya 1000 dan 1000, tapi bisa kita turunkan jadi 500 dan 500. Nah, ini 500 dan 500 ini udah gede banget sih untuk ukuran tiren karena eh untuk Anda memahami posisi dimensi dari tiren ini 500 kita anggap 500 meter. Itu kalau Unity nyebutnya adalah unit. Jadi 500 unit kali 500 unit. Tapi kalau mau gampang kita bilang 500 meter kali 500 meter. Dan ini patokannya adalah karakter Anda itu akan sebesar kubus. Jadi nanti untuk ngecek skalanya, Anda bikin kubus. Aduh, salah. Saya ke reset dulu. Nah, seperti ini. Jadi, ketika Anda membuat sebuah tiren, kemudian Anda ingin membuat sebuah karakter yang berjalan di dalamnya, pastikan karakter Anda nggak gede-gede banget daripada kubus. Jadi Anda kebayang ini satu kubus, dan ini tirennya udah 500 kali 500 itu udah gede banget. Jangan sampai karena Anda melihat tiren seperti ini, terus, oh ini karakternya kurang gede, akhirnya Anda paksa karakternya digedein gitu ya. Ini salah, karena kalau begini artinya Anda seperti bikin Ultraman gitu ya. Jadi bukan karakter, karena kalau lihat skalanya pun udah 100 meter sendiri. Jadi skalanya kalau sudah membuat game dengan menggunakan Tiren, kita gunakan skala kubusnya Unity. Ini adalah satu karakter. Ini saya coba tambahin yang lain, misal kapsul juga satu karakter lah, kurang lebih segede gini karakternya. Baik, jadi ini Tiren yang cukup besar. Dan kemudian skalanya juga kira-kira seperti ini. Dan selanjutnya kita akan coba, ini saya delete lagi. Kita akan coba mewarnai tiren. Untuk mewarnai tiren kita akan menggunakan hmm, tombol yang kedua ya, paint tiren di sini.
Di sini ada beberapa menu lagi, ada raise dan lower terrain sampai ke bawah. Kita akan coba satu-satu. Yang pertama adalah raise dan lower terrain. Ini artinya menaikkan terrain jadi seperti bukit. Jadi Anda bisa atur brushnya kalau misalkan defaultnya seperti ini. Cuma ini kan jelek seperti di apa seperti di stempel gitu ya. Biasanya gunakan yang agak-agak eh apa opacity-nya agak bagus, brushnya agak bagus. Kemudian Anda bisa atur besarnya brush. Kemudian opacity juga biar nggak terlalu ini jangan biar nggak terlalu apa nggak terlalu cepat. Kalau misalkan terlalu tinggi opacity-nya nanti begitu diklik langsung kelihatan. Tapi kalau misalnya di agak slow sedikit sini harus digedein, Anda gede banget. Nah, Anda bisa membuat tirainya agak lebih enak. Nah, kayak gini lah kurang lebih. Ini dengan menggunakan klik kiri Anda bisa membuat pegunungan. Kemudian sebaliknya dengan menggunakan tombol shift di kiri dan klik kiri, Anda bisa menghapus. Jadi ini left click to rise, hold shift and left click to lower. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini buat yang pembuatan gunung ya, pembuatan gunung atau bukitnya. Selanjutnya ada paint hole. Ini membuat lubang. Bisa juga diklik. Kenapa nggak mau dia? Nah, kayak gini. Ini buat lubang di dalam tiren. Em, tidak tahu juga gunanya apa itu. Kemudian paint texture. Ini paint texture adalah untuk menambahkan tekstur di dalam tiren. Tekstur yang bisa digunakan adalah tekstur dengan file formatnya JPEG. Jadi kita akan coba hmm, impor dulu ya. Anda boleh impor gambar dari manapun. Kalau di Google tuh Anda tinggal cari kata kuncinya adalah tekstur seamless. Seamless itu artinya kiri kanan atas bawah sama. Jadi ketika teksturnya di looping itu bisa berulang gitu ya. Coba kalau sudah di-download dari Google, Anda klik kanan, import new asset. Nah, nanti ada tekstur-tekstur seperti ini. Ada banyak sekali di internet. Anda boleh eh, download. Saya impor dua-duanya. Sudah dapat nih, saya sudah dapat ada satu tekstur rumput, satu lagi tekstur dirt. Kemudian tadi mana tiren? Ini tiren. Kita akan coba edit tiren layer. Ini Anda bisa bayangkan layer ini seperti layer di Photoshop ya. Ada beberapa layer. Create layer. Yang pertama adalah grass. Nanti akan muncul grass secara otomatis. Dan ini karena teksturnya seamless langsung muncul di seluruh tiren dan diulang. Kemudian kita create lagi yang kedua, yang dirt ini untuk yang tanah. Nah, untuk yang tanah itu biasanya digunakan buat jalan. Jadi ini kita klik yang tanah, kemudian kita mana brushnya ini? Brush shape. Nah, kita bikin seperti ini. Jadi nanti hasilnya eh kayak kayak bikin jalan gitulah. Kayak bikin jalan. Atau mungkin bukan jalan ya, mungkin gunung ya. Gunungnya bisa di ini. Untuk materialnya sendiri atau tekstur ini sendiri, kita ada beberapa settingan. Yang pertama tiling. Tiling ini bisa satu-satu. Ini semakin rapat gitu ya. Kalau misalkan besar-besar, 10-10 nanti kelihatannya kayak gini. Jadi ini tinggal bagaimana Anda mencari tiren yang bagus lah. Kalau 100-100 gimana? Nah, terus bentuknya kayak gini nanti. Jadi tergantung Anda memilih tirennya, memilih gambarnya. Semakin bagus gambarnya ya semakin keren nanti hasilnya. Baik, itu untuk yang apa nih? Untuk yang tiren, kemudian apa lagi ya? Di sini apa lagi sih? Set height. Set height ini sama sebetulnya naikin naikin tiren juga, cuman bedanya sudah diatur height-nya tidak akan lebih dari nilai tertentu. Misalkan saya set height-nya 50, kemudian saya apa? Naikin terus. Nah, sampai sini kayaknya 50 kegedean kali ya. 5 lah. Ulang-ulang. Nah, ini biasanya digunakan untuk ketinggian yang bisa dipakai karakter untuk jalan biasanya. Jadi walaupun Anda sudah klik sampai capek di sini, ini nggak akan lebih tinggi daripada 50.
Jadi nanti biasanya kalau ada game yang memang di bagian itu karakternya bisa jalan, nah itu biasanya pakai set height. Jadi kalau Anda udah bikin gunung banyak, kemudian ini karakternya pengen jalan muter ke gunung, nah biasanya pakai set height tuh. Apapun yang terjadi, kita nggak akan salah ngeklik. Nah, kita akan fokus di sini. Berarti ini bagian sini karakternya bisa jalan. Bagian yang gunung nggak gitu ya. Itu kegunaan dari set height. Kemudian smooth height ini masalah visual aja sebenarnya buat me, apa ya namanya? Ini memperhalus dari ujung-ujungnya si tiren yang saya pakai. Kemudian stump tiren ini stump tiren juga apa nih? Saya nggak pernah pakai sih, tapi ya mungkin intinya sama lah ya. eh, Menduplikasi ini kayak kalau di Photoshop tuh ada stem ini stem apa stem tool ya, jadi menduplikasi sebuah gunung, kayaknya sih buat menduplikasi sebuah gunung, cuman gak pernah saya pakai, jadi nggak usah saya jelasin lah ya. Oke, selanjutnya adalah untuk pohon dan eh grass grass fitur ini adalah untuk menambahkan rumput ya, untuk menambahkan rumput sebetulnya sama. Cuman kita butuh teksturnya. Kalau untuk yang rumput, sebentar saya coba tes apakah ada. Saya nggak punya gambar rumput soalnya di sini. Kita tes aja. Pakai ini di sini nggak ada gambar rumput. Pura-puranya ini rumput lah ya, si grass ini rumput nih, kok jelek banget. Coba kita klik. Bisa nggak? Biasanya ada ininya sih, ada tekstur rumputnya. Ntar. Oh iya nggak bisa memang. Jadi ini untuk yang pohon, pohon sama rumput ini memang harus ada objeknya. Jadi sama sebetulnya dengan yang si nambahin tiren ya, nambahin tekstur tiren. Cuman bedanya kalau yang rumput, yang pohon misalnya, nanti dia akan Anda harus menambahkan sebuah objek pohon. Nanti kalau sudah ada objek pohonnya, nanti pada saat diklik itu akan muncul. Pada saat ngeklik pohon-pohonnya langsung muncul. Ini Anda harus memiliki objek pohon dulu sebenarnya. Bentuknya 3D atau FBX. Kalau yang trees, yang sorry yang grass, yang rumput, ini juga sama. Anda tinggal mencari grass texture. Tapi teksturnya ini memang spesifik untuk bentuknya adalah rumput. Nah, ini nanti kita akan coba kalau dapat dapat sumber gambarnya mungkin bisa kita cobain. Tapi secara umum teksturnya seperti ini, tampilannya Anda tinggal memasukkan si gambar rumputnya. Nanti kalau sudah tinggal diklik sama seperti kita bikin pen tiren ya, nanti otomatis si eh, rumputnya akan muncul. Jadi samalah tinggal diklik doang kalau yang tiren. Baik, kira-kira itu dulu sekilas tentang Tiran System dari Unity. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.